Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat salawat, ketemu kembali di pesan salawat. Sahabat, kali ini kita tetap melanjutkan topik kita, salat di awal waktu. Untuk kali ini kita akan mengajak sahabat untuk menjadi bagian dari orang yang mengajak orang lain untuk melaksanakan salat di awal waktu. Kalau yang lalu sahabat, kita telah membicarakan penyebab-penyebab kita menunda melaksanakan salat. Di antaranya adalah karena kita mungkin sedang mengikuti perkuliahan, sedang mengikuti pembelajaran, mengikuti meeting atau rapat, mengikuti workshop, mengikuti diklat, atau jadwal-jadwal kegiatan yang lain termasuk webinar. Nah sahabat, itu kadang-kadang menjadi penyebab. Yang lain karena kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang mungkin bukan pekerjaan rutin, lagi membereskan, membersihkan, memperbaiki sesuatu, ataukah karena kita sedang menonton TV. Ada juga yang lain karena sedang bermain game, akhirnya terlupa melaksanakan salat di awal waktu. Yang lain lagi karena sedang berdiskusi, cerita, ngobrol dengan teman-temannya, apalagi jika topik yang diangkat adalah topik yang hangat, melahirkan perdebatan, akhirnya pembicaraan menjadi seru dan lupa kita melaksanakan salat atau menunda kita melaksanakan salat. Dan yang paling sering adalah karena gangguan HP kita. Kita sekira sering menggunakan HP berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp, atau mencari informasi di Google, atau sedang mendapatkan informasi melalui channel YouTube. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan kita menunda melaksanakan sholat. Nah sahabat, bagaimana caranya agar bisa tereliminir semakin banyak penyebab kita melaksanakan salat di akhir waktu, atau menunda atau tidak melaksanakan di awal waktu. Sahabat, mari kita menjadi bagian dari orang yang mengajak orang lain, sahabat kita, untuk melaksanakan salat di awal waktu. Caranya bagaimana sahabat? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan cara memberi contoh. Cara memberi contoh ini adalah cara yang paling bagus sebenarnya. Kenapa? Karena kita memulai dari diri kita sendiri. Begitu waktu salat masuk, langsung kita bergegas untuk melaksanakan salat. Memberikan contoh ini bagus kita lakukan di lingkungan keluarga kita, di lingkungan orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena sehari-hari kita bersama dengan mereka. Begitu masuk waktu salat, segera kita melaksanakan salat. Dan tentu juga bagi orang-orang terdekat kita, supaya dipahami bahwa ketika ada orang dilihat, orang yang dicontoh untuk melaksanakan salat di awal waktu, maka pahamilah bahwa itu merupakan sebuah ajakan, itu merupakan sebuah katakanlah semacam perintah kepada kita, namun dengan cara memberikan contoh, tidak melalui verbal, tidak melalui kata-kata, tidak menggunakan kalimat, tetapi dengan cara melakukan, melalui perbuatan, melalui tindakan, melalui contoh. Ini cara yang paling baik, dan mari kita membiasakan ini di lingkungan keluarga kita, di lingkungan orang-orang terdekat kita,
dengan sahabat-sahabat kita semua yang lainnya. Itulah cara yang paling baik. Nah, sahabat, cara yang kedua apa? Cara yang kedua adalah melalui lisan. Jadi dengan kata-kata, verbal, ungkapan, kalimat yang langsung kita ucapkan. Nah, kalau secara verbal ini juga ada dua cara. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Saya mulai dulu yang tidak langsung. Yang tidak langsung, contoh, misalnya ketika masuk waktu salat, kita melihat jam kita di hadapan teman, lalu berujar, oh ternyata waktu salat sudah masuk. Sambil memperdengarkan kepada teman, itu tersirat bahwa kita menyadari waktu salat telah masuk dan mari kita melaksanakan salat. Atau ketika mendengar suara azan, kita langsung berujar, ternyata waktu salat sudah masuk ya. Nah, itu juga cara ajakan, tetapi tidak langsung ditujukan kepada orang, hanya memperdengarkan. Tapi sesungguhnya itu adalah ajakan. Ungkapan-ungkapan yang tidak secara langsung, semuanya itu tujuannya adalah mengajak kepada sahabat kita untuk melaksanakan salat. Kemudian bagaimana yang langsung? Ungkapan lisan yang langsung, nah biasanya kita menggunakan kata-kata ayo, atau mari, atau yuk. Misalnya mengatakan, ayo kita salat karena waktu salat sudah masuk. Mari kita ke masjid salat karena waktu salat sudah masuk. Yuk kita berhenti cerita dulu, kita salat dulu. Nah, itu ungkapan, ajakan yang secara langsung disampaikan kepada orang lain, kepada sahabat kita, orang terdekat kita, untuk bisa segera melaksanakan salat di awal waktu. Jadi ada yang tidak langsung dan ada yang langsung. Itu secara lisan. Kemudian cara yang ketiga sahabat adalah dengan cara tulisan. Di era sekarang ini bagus sekali juga ini kita gunakan karena kita sering berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp. Ya, di dalam aplikasi tersebut kita bisa menuliskan perbincangan itu ketika waktu salat sudah masuk, kita tuliskan kepada teman kita bahwa mari kita salat karena waktu salat telah masuk, atau mengingatkan, ingat azan sudah dikumandangkan, mungkin kita salat dulu baru kita lanjut. Atau mengatakan saya mundur dulu karena waktu salat telah masuk. Itu juga ajakan secara tertulis. Nah, ada juga ajakan tertulis yang tidak secara langsung berupa kalimat, tetapi melalui stiker. Misalnya ada stiker azan, ada stiker orang salat, atau gambar-gambar yang lain yang bisa kita kirim kepada teman kita untuk mengingatkan dan mengajak untuk melaksanakan salat segera karena waktu salat telah masuk. Nah, cara-cara ini sahabat bisa kita lakukan semua, tentu dengan mempertimbangkan kondisi, situasi, dan dengan siapa kita berkomunikasi. Mengajak secara lisan penting kita memperhatikan ungkapan-ungkapan yang kita gunakan. Jangan menggurui orang, jangan memarahi orang, jangan memaksa orang. Kemudian jangan membuat orang tersinggung karena ungkapan-ungkapan yang kita gunakan. Pakailah cara-cara yang baik dalam mengajak kepada sahabat kita. Intinya sahabat salawat bahwa mari kita berusaha untuk mengajak orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika waktu salat telah masuk, untuk segera kita bersama-sama melaksanakan salat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua itu sahabat memberikan manfaat kepada orang lain dan juga berpahala buat kita semua. Demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Salawat, salawat, salawat. Mari sahabat kita senantiasa melantunkan salawat, menyampaikan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua di akhirat kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.